Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D pada video ini akan mempresentasikan mengenai standar internasional praktik profesional audit internal dari standar 2100 sampai dengan 2340. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indra Asmanja Sutrisno dengan NIM akhir 095. Saya Nur Hidayat dengan NIM belakang 074. Saya Syara Pujanataya dengan NIM akhir 087. Saya Nuri Nova Triswani dengan NIM akhir 072. Saya Aisyah Basri Maharani dengan NIM akhir 089. Saya Khaila Dera Febrina dengan NIM akhir 100. Saya Malia Bakti Dimula dengan NIM akhir 082. Saya Firsa Nikola Zahra dengan NIM akhir 103. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. 100 sifat dasar pekerjaan, aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka menawarkan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan. Selanjutnya 2110 terkait tata kelola, aktivitas audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi untuk 1. Membuat keputusan strategis dan operasional, 2. Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian, 3. Pengembangan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi, 4. Memastikan bahwa pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi telah efektif, 5. Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi, dan mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif di antara dewan pengawas, auditor eksternal dan internal, para penyedia jasa asuransi lainnya, serta manajemen. 2110A1 menjelaskan bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi rancangan, penerapan, dan efektivitas sasaran, program, dan kegiatan terkait etika organisasi. 2110A2, aktivitas audit internal harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi organisasi telah mendukung strategi dan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada Standar Internasional Audit nomor 2120 mengenai manajemen risiko. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko. Selanjutnya di dalam 2120 terbagi menjadi ayat A dan C. 2120A1 membahas mengenai aktivitas audit internal harus mengevaluasi paparan risiko terkait dengan tata kelola operasi dan sistem informasi organisasi yang mencakup 1. Pencapaian tujuan organisasi yang strategis, yang kedua reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi, yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi operasi dan program, yang keempat ada pengamanan aset, yang kelima ada ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, dan kontrak. Selanjutnya yaitu nomor 2130 mengenai pengendalian. Aktivitas audit internal harus membantu organisasi memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya serta mendorong pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah standar 2200 mengenai perencanaan penugasan, di mana auditor internal itu harus membuat dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Rencana harus mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan, dan resiko yang relevan. Lalu untuk standar 2201 mengenai pertimbangan perencanaan, di mana dalam merencanakan penugasan, auditor itu perlu mempertimbangkan yang pertama, strategi dan sasaran kegiatan yang diaudit, yang kedua, resiko signifikan terhadap sasaran, sumber daya, dan operasi, yang ketiga, efektivitas tata kelola, manajemen risiko, serta proses pengendalian, dan yang keempat adalah peluang untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Lalu yang selanjutnya adalah standar 2201.A1 di mana jika penugasan melibatkan pihak luar, auditor harus membuat kesepahaman tertulis tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan batasan akses hasil audit. Lalu yang selanjutnya itu adalah standar 2201.C1 di mana untuk penugasan konsultasi, auditor itu harus menyusun nota kesepahaman berisi tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan harapan pihak yang terkait, di mana harus didokumentasikan jika penugasan ini signifikan. Standar berikutnya yaitu 2210 yang mengatur tentang tujuan penugasan. Penugasan audit harus memiliki tujuan yang jelas dan ditetapkan di awal, karena tujuan akan menjadi dasar untuk menentukan apa yang ingin dicapai oleh auditor dalam melakukan penugasan. Penyusunan tujuan penugasan assurance perlu untuk memperhatikan standar berikut. Yang pertama yaitu 2210A1, auditor harus melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko yang relevan atas kegiatan yang dikaji. Dan yang kedua yaitu standar 2210A2, di mana auditor harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kesalahan yang signifikan, kecurangan, ketidaktaatan, dan exposure lain pada saat menyusun tujuan penugasan. Dan standar yang ketiga yaitu 2210A3, di mana kriteria yang memadai ini diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.
Penyusunan tujuan penugasan konsultasi harus memperhatikan standar berikut. Yang pertama yaitu 2210C1, yaitu tujuan penugasan konsultasi harus diarahkan pada proses tata kelola, resiko, dan pengendalian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan klien. Yang kedua yaitu standar 2210C2, yaitu tujuan penugasan konsultasi harus konsisten dengan nilai strategi dan tujuan organisasi. Standar berikutnya yaitu 2220 yang mengatur tentang ruang lingkup penugasan. Ruang lingkup penugasan menentukan batasan dan sejauh mana pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh auditor. Ruang lingkup penugasan assurance perlu untuk memperhatikan standar berikut. Alokasi sumber daya penugasan. Nah, auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai tujuan penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat dan tingkat kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang dapat digunakan. Selanjutnya saya juga akan belajar tentang program kerja penugasan. Nah, auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. Nah, program kerja harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Selanjutnya itu adalah program kerja penugasan konsultasi berbeda dalam bentuk dan isinya tergantung pada sifat setiap penugasan. Selanjutnya, standar 2300 yaitu pelaksanaan penugasan menjelaskan bahwa auditor internal harus bisa mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mendokumentasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Artinya bahwa auditor tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil audit. Selanjutnya, standar 2310 pengidentifikasian informasi dijelaskan bahwa auditor harus memastikan informasi yang dikumpulkan itu handal, memadai, relevan, dan juga berguna agar tujuan penugasan bisa tercapai. Untuk interpretasinya, informasi yang memadai adalah informasinya faktual, cukup, dan meyakinkan. Informasi yang handal yaitu informasi terbaik yang diperoleh lewat teknik audit yang tepat. Informasi yang relevan itu informasi yang berhubungan langsung dan mendukung rekomendasi auditor. Dan informasi yang berguna adalah informasi yang bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya ada 2320, analisis dan evaluasi. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai. Standar ini menekankan bahwa auditor internal tidak boleh membuat kesimpulan atau rekomendasi secara sembarangan. Mereka harus melakukan analisis yang sistematis dan objektif, melibatkan proses evaluasi yang mendalam, dan juga menyusun kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada 2330, pendokumentasian informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan, dan juga berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Selanjutnya 2330A2. Kepala audit internal harus menetapkan kebutuhan retensi penyimpanan catatan penugasan tanpa bergantung pada media penyimpanan. Selanjutnya ada 2330C1. Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan kustodian dan retensi penyimpanan dokumentasi penugasan konsultasi, termasuk penyampaian kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Standar selanjutnya adalah supervisi penugasan atau dituangkan dalam standar 2340. Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan staf dapat berkembang. Tingkat supervisi dalam penugasan audit harus disesuaikan dengan kemampuan pengalaman masing-masing auditor internal, serta kompleksitas juga menjadi salah satu standar, di mana penugasan yang sedang dijalankan, artinya auditor yang masih baru atau menghadapi penugasan yang kompleks, akan memerlukan tingkat supervisi yang lebih tinggi dibanding auditor yang sudah berpengalaman atau menangani penugasan yang lebih sederhana. KAI atau Kepala Audit Internal memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh proses supervisi, namun dalam praktiknya, KAI dapat mendelegasikan tugas supervisi kepada auditor internal lain yang lebih berpengalaman selama tetap dalam pengawasan dan tanggung jawab KAI. Selain itu, setiap kegiatan supervisi harus memiliki bukti yang jelas dan terdokumentasi, seperti catatan hasil review, paraf, atau tanda tangan pada kertas kerja audit, maupun catatan pemeriksaan lainnya. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa proses supervisi benar-benar dilakukan serta menjadi bukti akuntabilitas dan jaminan kualitas hasil audit. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.